إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan, yaitu di bait ke-15, bahasanya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Mu'rab itu yang berubah keadaan akhir kata dikarenakan masuknya amil. Kalau mabni tetapnya keadaan akhir dari satu kata. Nah, Ibnu Malik berpendapat bahasanya isim kenapa mabni? Karena isim ini menyerupai huruf. Ya. Sebab isim mabni adalah isim menyerupai huruf. Kemudian di bait berikutnya, ini bait ke-16 dan bait setelahnya nanti akan dijelaskan sisi-sisi kemiripan. Ya, ada sisi kemiripannya di mana? Ya. Kita lihat atau kita baca dulu bait yang ke-16. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimallahu taala, kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Seperti penyerupaan al-wad'i, yaitu bentuk, asal peletakan atau bentuk pada dua isim ji'tana, dan maknawi, yaitu penyerupaan yang dia maknawi secara makna pada kata mata dan huna. Ya, kita i'rab bait yang ke-16. Ya, bait 16 ini menyampaikan tentang sisi penyerupaan isim dengan huruf. Ya, dari sisi apa? Kasyabahi jar majrur kita jadikan khobar, sedangkan mubtada'nya nanti dihapus. Ya. Dihapus, nanti ada kata zalika. Zalika. Zalika sebagai mubtada. Zalika kasyabah atau zalika kasyabah, atau kalau misalnya kasyabah jadi bukan khobar yang sebenarnya, maka nanti di sini ada kainun, zalika kainun. Intinya mubtadanya ada dihapus pada kata zalika. Zalika kasyabah. Ya. Jadi yang di bait sebelumnya beliau menyebutkan, ya, lisyabahin minal hurufi mudni, isim menjadi mabni karena syabah, penyerupaan yang kuat yang dekat dengan huruf. Ya. Contohnya apa? Contohnya ini kasyabah penyerupaan al-wad'i. Ya. Wada, ya, peletakan atau pembentukan, ini kita jadikan naat, ya. Naat untuk syabah, ya. Naat untuk syabah. Syabah yang sifatnya al-wad'i, ya, ini ada nisbah, ya, nisbah. Kemudian fismai, ya, fismai. Ini aslinya ismaini, ya. Ismaini karena dia mudhaf ke ji'tana, maka nunnya dihilangkan karena kaidahnya isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim, kalau dia jadi mudhaf nunnya hilang. Maka ini aslinya ismaini, ya. Ismaini. Nah, di sini fismai, ya. Fismai ini juga kita jadikan, atau ini ismai ini mudhaf. Nah, ini mudhaf, ya. Mudhaf ini mudhaf ilaih, ya. Ji'tana mudhaf ilaih. Kita tulis mudhaf gitu aja, mudhaf. Ini mudhaf ilaih dimaksudkan maknanya, ya. Mudhaf ilaih dimaksudkan lafadznya, dimaksudkan lafadznya. Ismai ji'tana, lafadz ji'tana. Ya. Kemudian i'rabnya apa ini? Ismai kedudukannya dia muta'alliq dengan madzhuf, untuk dia jadi sifat. Ini ada sifat lagi. Nah, sifat untuk wad'i. Jadi ini kita temukan, ya, sebagian ulama ini meng'irab demikian. Jadi al-wad'i ini kan naat untuk syabah. Nah, sedangkan ini ismai, ini sifat untuk al-wad'i. Nah, seperti ini.
Kemudian wal ma'nawi ini majrur ya. Dia ataf ke wad'i seperti penyerupaan al-wad'i dan penyerupaan al-ma'nawi. Ya, ini ataf ke sini ya, al-ma'nawi ataf ke wad'i ini. Nah, tahu sini. Kemudian fi mata na'at ini jar majrur ya. Fi huruf jar mata majrur. Ya, dia ya fi mata kemudian fi huna. Nah, ini dia na'at untuk maknawi semua. Muta'alik. Nah, ini na'at untuk maknawi. Ya, kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya, jadi isim menyerupai huruf, gitu kan? Dengan penyerupaan kuat sehingga isim menjadi mabni. Contohnya penyerupaan dari sisi bentuk kata atau peletakan atau bentuk katanya itu. Nah, jadi nanti kaitannya dengan jumlah hurufnya. Yaitu contohnya pada dua isim ji'tana, yaitu isim pada di sini ada apa namanya? Tak. Nah, ji'tana ya. Ini tak fa'il ya. Ada tak fa'il. Tak fa'il. Tak fa'il ini domir. Domir adalah isim. Ya. Domir hukumnya mabni. Ya. Domir hukumnya mabni. Kenapa? Domir mabni ini contohnya atau sebabnya syabah wad'i. Karena menyerupai huruf. Dari sisi itu bentuknya, jumlah hurufnya. Nah, jumlahnya hurufnya cuma satu, tak saja. Nah, ini dua. Nah, sedangkan huruf demikian jumlahnya 1, 2, nanti kita sebutkan di sarahnya. Kemudian ada yang menyerupai dari sisi maknawi ya. Yaitu mata, kemudian ada huna ya. Mata, huna. Nanti ada huruf yang maknanya seperti ini ya. Pada ini istifham. Nah, mata ini istifham juga syarat. Kalau ini nanti isyarah ya. Ini untuk i'rabnya kita lihat, kita bahas sarahnya sedikit. Berkenan dengan bait ke-16 ya, bait ke-16. Ya, yang pertama, jadi ini yang pertama nih, yaitu penyerupaan secara wad', ya, yaitu asal peletakan atau bentuk katanya ya. Nah, atau kalau kita lihat jumlah hurufnya itu, jumlah huruf isim ini kok menyerupai apa namanya huruf, maka isim nanti isim terus menjadi mabni. Karena begini ya, jadi pada asalnya itu untuk huruf-huruf ma'ani itu ya, asalnya itu jumlahnya hanya satu atau dua. Jumlahnya satu misalnya huruf ini, huruf-huruf jar itu kan ada ya, ba, ada ba. Nah, huruf satu ba, ada kaf ya. Ini misalnya bi zaidin, marartu bi zaidin, nah, satu huruf. Kal asad, nah, misalnya apa? Kal komar, kal asad, kal komar, hurufnya satu ya. Kemudian nanti ada juga huruf itu dia jumlahnya dua ya. Huruf ma'ani ini jumlahnya dua hurufnya. Kemudian huruf yang kedua huruf lin ya, misalnya ada huruf ini la. Nah, jumlahnya berapa? Dua, lam sama alif. Ada lagi misalnya apa? Ya, ma ya, ma. Atau fi juga ya, sama ya, fi. Jadi huruf itu jumlahnya hurufnya satu atau dua. Nah, itu asalnya seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kalau isim ya, maka hukum asalnya isim itu ya, asalnya itu jumlah huruf isim ada 3 atau lebih. Maka buahnya kan isim kan. Maka banyak sekali nggak terhitung isim itu berapa? 3 atau lebih. Itu. Kalau huruf itu 1 atau 2. Nah, kalau isim 3 huruf atau lebih. Nah, kemudian nanti ada kondisi yang menyelisih hukum asal tadi, ya, menyelisih hukum asal tadi. Contoh ya, yaitu misalnya
Kalau huruf itu jumlahnya misalnya 3, ya, misalnya 3, maka berarti menyelisih hukum asal, ya, menyelisih hukum asal, ya. Ada huruf yang misalnya jumlahnya berapa? Jumlahnya 3, ya. Misalnya kalau inna jumlahnya 3, ya. Kemudian apalagi laita, ya. Kan jumlahnya 3 nih. Yang huruf menyelisih ya, ada laita 1, 2, 3 inna. Nah, ada nun juga. Ini berarti huruf ini jumlahnya 3 menyelisih apa? Hukum asalnya. Yang hukum asalnya adalah huruf 1 dan 2 gitu, ya. Kemudian nanti isim, ya. Isim nanti akan ada yang keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya tadi isim berapa? Jumlahnya 3. Nah, kalau isim jumlahnya cuma 1 hurufnya atau 2, berarti menyerupai huruf nanti, ya. Misalnya itu tadi. Misalnya ini. Domir gitu kan, domir. Tanah ini tak. Nah, cuma 1. Nah, cuma 2, ya. Maka itu nanti menyerupai huruf, ya. Jadi kita ulangi lagi, ya. Huruf itu pada asalnya tersusun dari dua huruf, ya. Huruf ma'ani maksudnya. Huruf ma'ani itu huruf yang punya makna, ya. Bukan alif ba ta itu, tapi ada fi, ada apa tadi ba, fi, min. Huruf-huruf punya makna. La, huruf asalnya tersusun dari huruf, jumlah hurufnya 1 atau 2. Kalau isim pada asalnya jumlah hurufnya 3. Nah, kalau huruf jumlah hurufnya 3 berarti keluar dari asalnya. Kalau isim kurang dari 3 berarti keluar dari asalnya. Nah, ketika huruf itu jumlahnya 3, huruf ma'ani jumlahnya 3 huruf, berarti dia menyerupai isim. Ya, menyerupai isim. Nah, ketika isim ini jumlahnya asalnya 3, kok dia jumlahnya isim hurufnya hanya 2 atau 1, maka dia menyerupai huruf, ya. Nah, kalau menyerupai sesuatu, maka diberi hukum dari sesuatu tersebut. Jadi ini kan isim menyerupai huruf. Nah, maka nanti hukumnya huruf diberikan pada isim. Nah, hukum huruf diberikan pada isim. Nah, misalnya ada isim nih, gampangnya domir, ya. Tak, jituna, jitana, ya. Maka ada tak ini tak domir. Nanti ini kan isim, jumlahnya hurufnya 1 atau 2 menyerupai huruf, maka isim nanti diberi hukum huruf. Huruf hukumnya mabni, semua huruf hukumnya mabni, maka isim yang menyerupai huruf ini diberi hukum mabni karena dia menyerupai huruf, ya. Adapun kalau sebaliknya tidak, huruf ini 3 menyerupai isim, ya. Nah, ini menyerupai isim. Ada huruf juga kan? Huruf menyerupai isim ada. Huruf menyerupai isim. Nah, contohnya ini laita 3, ya. Ini enggak diberi hukum, enggak diberi hukumnya. Artinya huruf enggak jadi mu'rab, ya. Kalau isim menyerupai huruf, maka isim jadi mabni karena huruf mabni. Kalau huruf menyerupai isim, huruf enggak jadi mu'rab, tetap aja mabni, tidak diberi hukumnya isim, gitu. Karena ada beberapa sebab, ya, dari yang disampaikan oleh para ulama. Ya, diantaranya kalau huruf itu ketika menyerupai isim itu tidak khusus itu aja, karena dia juga fiil yang biasanya juga 3 huruf, ya. Nah, fiil 3 huruf, ya, sehingga dia menyerupai isim, menyerupai huruf juga. Kemudian sebab kedua, huruf tidak butuh i'rab, ya. Nah, beda dengan isim, ketika ditarkib dalam jumlah, ya butuhnya ini hanya ilat saja, ya. Ilat saja, intinya kalau dia isim menyerupai huruf, maka isim diberi hukum huruf, yaitu isim mabni. Tapi kalau huruf menyerupai isim, maka tidak diberi hukum isim, huruf tetap mabni. Nah,
Demikian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk yang penjelasan tentang lanjutannya syabah wad'i sama maknawi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.